Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan dalam lindungan Allah SWT sehingga kita dalam tetap keimanan dan dalam hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, pengajar mata pelajaran IPA Biologi dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Latar belakang dari AKM ataupun Asesmen Kompetensi Minimum adalah di mana negara kita dari hasil survei, ujian ataupun evaluasi PISA secara internasional, kita merupakan negara yang termasuk hasilnya kurang memuaskan. Kita berada di peringkat 70 dan peringkat 70 dari 78 negara. Hal ini terlihat dari hasil PISA. Jadi merupakan suatu mutu kualitas hasil tes secara internasional. Maka dengan adanya kurang maksimal daripada hasil tes PISA tersebut, negara Indonesia melakukan suatu upaya-upaya di antaranya dengan menyiapkan tim strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah mutu satuan pendidikan. Dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu merupakan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Otomatis, di mana iklim atau proses belajar mengajar merupakan suatu komponen yang sangat utama, selain sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun instrumen asesmen nasional mencakup asesmen kompetensi minimum AKM, yaitu mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua adalah survei karakter, di mana pada komponen inilah mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa atau building, karakter building itu. Yang ketiga adalah komponen survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi di sini mencakup input adalah siswa itu sendiri dan termasuk outputnya, hasilnya, prosesnya, sarana prasarana, serta pemberi materi ataupun itu adalah guru. Juga TU yang merupakan suatu sistem yang suatu kesatuan yang sangat membantu dalam proses belajar mengajar, termasuk dukungan daripada masyarakat ataupun orang tua pada sekolah tersebut. Kompetensi yang diukur dalam AKM yaitu mencakup literasi dan numerasi. Kedua komponen itu masing-masing menguji satu keterampilan berpikir logis sistematis, kedua keterampilan bernalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah keterampilan memilah serta mengolah informasi. Jadi diharapkan pada penilaian ini merupakan satu kesatuan keterkaitan adanya relationship apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dalam penerapan sehari-hari. Kompetensi yang diukur dalam AKM, yang pertama adalah komponen AKM literasi membaca, mencakup konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten ini mencakup teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan pada proses kognitif mencakup menemukan informasi dan menginterpretasikan dan integrasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah konteks, merupakan konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan kompetensi yang diukur dalam AKM yang berhubungan dengan numerasi mencakup konten juga sama proses kognitif dan konteks. Di mana pada numerasi konten dibedakan menjadi 4, yaitu menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, yang kedua adalah pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, yang keempat adalah aljabar. Numerik sini adalah berarti hitungan atau nilai ataupun angka. Pada komponen AKM numerasi ini mencakup konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten mencakup bilangan, terus pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Sedangkan pada proses kognitif
mencakup pada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan pada konteks mencakup personal, sosial budaya, dan saintifik. Merupakan satu kesatuan sistem yang tadi disebut di awal bahwa adanya keterkaitan dari suatu materi itu dengan kehidupan sehari-hari. Yang mendasar perbedaan antara UN dan AN, ujian nasional dan asesmen nasional adalah sebagai berikut. Pada ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan pada asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Pada asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Yang ketiga adalah subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Sedangkan pada asesmen nasional itu pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Yang keempat, model ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Sedangkan pada asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Kelas 5 SD, 8 SMP, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Yang terakhir pada ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Itu yang membedakan antara UN dengan AN, ujian nasional dengan asesmen nasional. Kenapa pemerintah ataupun kita melakukan perubahan dari UN menjadi AN? Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. Bahwa butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif secara umumnya bagi siswa. Sehingga input dan proses pelajaran kurang dapat tergambarkan dengan seluruh ataupun dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Jadi pada poin ini diharapkan memang hasil evaluasi diharapkan si input ataupun output pada siswa tersebut yang berikut melakukan sebagai pelaku, itu diharapkan dia bisa secara utuh, tidak terpisah-pisah, kotak-kotak materi itu bisa saling terintegrasi antara materi yang satu dengan materi yang lain dan bisa diterapkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk dalamnya lah kemampuan penalaran. Seperti tadi dari poin 1 itu, diharapkan siswa itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi dia mampu berpikir kritis apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari materi tersebut. Jadi tidak hanya pandai dengan hafalan atau kognitif, tapi dia mampu mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Diharapkan dengan dilaksanakan atau dibuat program asesmen nasional ini diharapkan di tengah pembelajaran, kalau untuk SMP berarti di kelas 2 dan di SMA juga di kelas 2, sehingga bisa terukur sejauh mana penyerapan materi itu dan aplikasi itu dan penyempurnaannya di kelas berikutnya atau di grade yang berikutnya yang lebih tinggi. Adapun tujuan dan manfaat asesmen nasional dirumuskan sebagai berikut. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, utuh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Jadi di sini ada 2 poin di antaranya. 1, menyeluruh.
utuh, kedua adalah memperbaiki kualitas. Belajar mengajar diharapkan lebih baik daripada UN. Yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yaitu satu, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi di sini ada selain pengetahuan yang beranalisis, yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, juga pembentukan karakter. Diharapkan pada menggunakan asesmen ini adalah terbentuknya karakter siswa yang baik, yang bagus. Yang ketiga adalah asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ini digambarkan mungkin adanya suatu si siswa itu ataupun anak didik itu dia akan berpikir, dia akan mengambil apakah dia akan mengambil yang kejuruan dan sebagainya, sehingga dia sudah terukur kemampuan itu sampai sejauh mana. Dan sudah layak tidak dia, kalau di luar negeri itu dia layak tidak untuk bisa kuliah atau tidak. Karena dilihat dari kemampuan-kemampuan seperti itu. Tahapan penguasaan kompetensi, ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu satu, perlunya intervensi khusus, di sini mencakup kebutuhan, cara formal atau informal, struktur pembelajaran, dan pendekatan. Sedangkan dasar, yaitu sama juga kebutuhan juga, ya, kompetensi dasar juga sama kebutuhan, cara formal atau informal, struktur pembelajaran, dan pendekatan. Di situ terlihat materi-materi ataupun isi daripada kebutuhan, pendekatan, struktural pembelajaran, dan formal, baik pada intervensi khusus ataupun pada dasar. Kompetensi pada cakap sama juga mencakup kebutuhan, secara formal ataupun informal, struktural pembelajaran, dan pendekatan juga sama. Begitu juga jika pada mahir di sini. Sehingga diharapkan yang puncak adalah dia mahir, mampu menganalisa ataupun menalarkan materi-materi tersebut. Yang menjadi perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa saja perbedaan di antara keduanya? Kita bisa lihat di sini pada pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, belajar untuk cakupan materi. Yang ketiga adalah pada berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik ataupun subtopik. Sedangkan yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, real. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang kelima, di mana pada pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan dan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Jelas sekali di sini terjadi perubahan yang sangat signifikan, ya, di mana di sini diharapkan nanti dari pembelajaran berbasis kompetensi mempunyai life skill yang mencakup tadi itu mutu, kualitas, dan juga termasuk berkarakter yang baik atau berkarakteristik yang baik, mempunyai karakteristik yang baik, dan dia mampu menerapkan dengan kehidupan sehari materi yang didapatnya. Sedangkan kalau pada pembelajaran berbasis konten itu cenderung bersifat hafalan dan seperti itu. Di sini terlihat ada segitiga belajar, yaitu mencakup pembelajaran, asesmen, kurikulum, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum adalah merupakan seperangkat, alat seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid
dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran adalah suatu serangkaian aktivitas atau proses yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadi di sini ada suatu program dalam hal ini bisa melihat si input atau siswa itu harus bagaimana untuk melakukan proses pembelajaran itu dengan dengan input itu dengan sehingga harus modelnya apa, ya, metodenya apa dan sebagainya, actionnya apa di situ. Assessment yang ketiga adalah assessment, proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Di sini merupakan kalau ketika kognitif adalah merupakan hasil evaluasinya. Di sini tidak hanya berupa nilai saja, tapi merupakan tadi seperti perubahan karakter dan sebagainya, penugasan dan sebagian di sini. Jadi mencakup cukup banyak. Mungkin demikian pada kesempatan ini pembahasan AKM yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para saudara semua yang hadir di sini. Saya Ahmad Taufik dari Semen 1 Kota Cirebon. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembahasan AKM ini kurang berkenan atau kurang baik, sehingga bisa bermanfaat bagi untuk para semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.